Selamat pagi, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam Resapi hari ini. Bersama-sama kita akan belajar tentang firman Tuhan, tentang pengharapan di tengah masalah. Pengharapan di tengah masalah. Sebelum kita akan bersama-sama belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga yang mulia, bersyukur saat ini kami diperkenankan untuk bertemu dengan saudara-saudara kami untuk menikmati karya Tuhan di dalam resapi. Tuhan yang penuh kasih, kami berharap Roh Kudus Tuhan akan menyertai kami dan memampukan kami untuk bersama-sama belajar tentang pengharapan di tengah masalah kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk kami semua yang boleh belajar dan mendengarkan firman-Mu ini. Hanya dalam pengasihan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama belajar dari Ratapan 3 ayat 19 sampai dengan 25. Ratapan 3 ayat 19 sampai ayat 25 demikian. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara, kita akan baca sekali lagi di dalam Ratapan 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara, saya pernah membaca sebuah kesaksian dari seorang ibu yang ditinggalkan suaminya. Ibu ini mempunyai kesehatan yang melemah. Dan tidak itu saja, ibu ini tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Dan ibu ini harus membiayai dan menyekolahkan 5 anak yang masih kecil. Hampir putus asa, ia mengaku kepada Tuhan bahwa ia sudah tidak sanggup menjalani hidup dengan kondisi seperti ini. Ia merasakan bahwa Tuhan meneguhkan pengharapannya sehingga ia dikuatkan untuk berjuang dalam hidupnya. Akhirnya kelima anaknya berhasil lulus dari sekolah atau perguruan tinggi dan mereka juga mempunyai pekerjaan yang baik. Demikian ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa masalah bisa menjadi perintang untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Masalah juga menjadi penghambat tercapainya kesuksesan. Namun orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus tidak perlu putus asa. Kalau saya lihat di sini ya, orang beriman akan melihat masalah sebagai suatu pengharapan. Pengharapan menguatkan dan memotivasi kita untuk menghadapi masalah. Tentu saja menghadapi masalah secara optimal dengan tetap mengandalkan campur tangan Tuhan. Masalah pun tidak lagi menjadi hambatan, tetapi justru menjadi jalan untuk terwujudnya pengharapan. Tuhan tidak memberikan masalah di luar kemampuan kita. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepada-Nya. Apa yang tidak kita pikirkan misalnya, ternyata Tuhan sediakan bagi kita. Nah,
Pada akhirnya masalah itu tidak ada artinya jika dibandingkan dengan pengharapan yang akan terwujud. Jadi apapun masalah yang terjadi, kita tak perlu putus asa. Bersama dengan Tuhan, kita akan dimampukan untuk menghadapi masalah dan menjadikannya suatu kesempatan untuk mewujudkan pengharapan itu. Ada satu lagu yang mungkin saudara juga bisa menyanyikannya. Seperti ini kira-kira. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti, dan seterusnya. Dan itu menjadi satu pegangan buat kita bahwa dalam masalah pasti ada pengharapan yang akan menguatkan kita. Untuk itu, teruslah kita berpengharapan hanya dalam Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.